tahun 2025, Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini sebesar 248,5 juta jiwa akan dihadapkan pada persoalan sangat serius di masa depan. Jumlah produksi pangan jauh lebih rendah daripada kebutuhannya. Krisis dan bencana pangan akan menjerumuskan kita ke bencana sosial yang tidak kita inginkan bersama. Dan bentuk pemerintahan apapun tidak akan dapat bertahan dalam kondisi ini. Tanah dan laut adalah ibu yang memberi kita makan untuk melanjutkan kehidupan. Ibu adalah makhluk sehingga ibu harus dihargai, diperlakukan dengan sopan, dan dikelola dengan arif. Tanah tidak boleh dipaksa bekerja sepanjang tahun. Tanah dan laut harus selalu mendapatkan petunjuk dari Bapa, yaitu langit. Tanah, laut, langit adalah sepasang tanda kehidupan yang saling memberi makna bagi berkelanjutan. Seperti pesan leluhur, gunung lahur kayuan, yaitu gunung harus tetap berkayu berpohon, lamping gawer awian, tanah miring ditanami bambu, legok balongan, tanah legok untuk tempat ikan, lebak sawahan, tanah lebak untuk persawahan, dan datar imahan, tanah datar untuk rumah. Benih adalah anak, dia harus dididik dan diperlakukan dengan baik, disaping dan ditimang seperti bayi, dijaga supaya menjadi induk yang baik dan hormati. Pertanian telah kehilangan roh tanah, laut, langit, dan benih. Pertanian telah tercerabut dari akar budayanya dan menjadi hamba kapitalisme global. Petani kecil yang meramu dan menghormati tanah sebagai ibu, langit sebagai ayah, dan benih sebagai anak telah didesak dari lahannya. Setiap tahun, 500.000 keluarga petani dan nelayan terpaksa keluar dari tanah yang telah menghidupi mereka dan nenek moyang mereka. Petani kecil yang telah dibenturkan dengan sistem pangan dan perdagangan pangan yang tidak adil bagi mereka. Pangan impor telah menggerus kemampuan mereka untuk berproduksi dan menguras kapasitas mereka untuk memberi sumbangsih bagi seluruh rakyat negeri ini. Aset mereka berupa lahan hanya bertambah 2,96% selama 24 tahun terakhir ini. Sedangkan aset pengusaha besar dan korporasi asing bertambah 144%. Petani dan nelayan kecil hanya bisa menatap sedih ketika gerbong yang membawa masyarakat kelas menengah dan atas di Indonesia semakin menjauh dari hadapan mereka dan meninggalkan mereka tetap tertahan di stasiun kemiskinan. Petani kecil sebagai komponen terbesar masyarakat negeri ini seharusnya ikut bersama mereka dan menerima kue pembangunan terbesar yang menjadi hak mereka. Bencana bagi petani dan nelayan adalah bencana bagi seluruh negeri. Dengan demikian, pertanian perlu dikembalikan kepada harkat sebenarnya sebagai agriculture, pertanian sebagai budaya yang menghormati tanah dan laut sebagai ibu, langit sebagai ayah, dan benih sebagai anak. Merusak dan meracuni tanah berarti merusak dan meracuni ibu. Memuliakan tanah yang terwujud dalam berbagai bentuk ritual pada praktek pertanian masa lalu mengandung tidak hanya nilai-nilai sakral, tetapi sekaligus juga mengandung filosofi mendalam untuk menyelamatkan alam dan kehidupan. Benih sebagai anak perlu dipelihara dan diberi kasih sayang sehingga menjadi tumbuh dewasa yang akhirnya mampu menyumbangkan dirinya untuk berkelanjutan kehidupan kita, sehingga terwujud kembali Gemah Ripah Lojinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo, Tukut tanpa tingandur, Murah tanpa tinuku. Masyarakat sejahtera digambarkan dengan kumpul rake bukir, ngadep ke pasir, yang berarti petani dan nelayan sebagai ujung tombak pembangunan pangan yang berdaulat. Untuk mewujudkan itu semua, perlu perombakan besar terkait dengan pertanian dan pangan. Pancasila dan UUD 45 pasal 33 sebelum amandemen sebagai dasar hukumnya. Saatnya kita berpikir ulang terhadap semua konsep dan strategi pembangunan pertanian dan pangan kita. Perubahan paradigma kedaulatan pangan akan mengubah wajah pertanian kita dari wajah penuh belas kasihan menjadi tegar dan mampu berdiri tegak menyongsong persaingan dunia yang semakin ketat. Kedaulatan pangan juga akan membuat petani sejahtera, berjaya, serta memiliki kemerdekaan dalam menentukan hak, harkat, dan martabat mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, kami beserta Aliansi Tani Indonesia Hebat, Arti Hebat, dan nelayan menyatakan visi kedaulatan pangan untuk
mewujudkan kedaulatan pangan, reforma agraria, dan pengaturan wilayah laut untuk melayani dan memenuhi hak seluruh rakyat atas pangan yang menyehatkan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga tani dan nelayan melalui dukungan penuh negara terhadap distribusi wilayah untuk petani dan nelayan, pengarus utamaan pertanian keluarga, agroekologi, dan perikanan laut, serta pelindungan petani dan nelayan dari ketidakadilan. Manifesto ini adalah simbol bersatunya Kagama dengan seluruh petani dan nelayan Indonesia. Merdeka! 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 Jakarta, 1 Juni 2014, Kagama, Anda Petani Indonesia Hebat dan Nelayan. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Selanjutnya saya mohon Pak Profesor Budi Pikyo selaku Sekjen PP Kagama untuk menyerahkan manifesto dan seperangkat naskah seminar. Silakan, Pak. Tepuk tangan untuk kejayaan Indonesia. Kemudian dari petani ada titipan juga. Ini dari petani langsung mau silakan disampaikan sini, mau dititipin ke siapa ini? Kami dari Aliansi Tani Indonesia Hebat menyampaikan pesan ke Presiden mendatang, Presidennya Jokowi mendatang, untuk membangun kedaulatan petani, untuk menegakkan hak dan kedaulatan petani kembali. Terima kasih, semoga diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini mohon maaf terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Ibu pimpinan Kagama, yang saya hormati teman-teman alumni Universitas Gadjah Mada, baik yang angkatan muda maupun yang agak muda. Kalau Gadjah Mada kumpul biasanya lintas generasi betul. Pertama, izinkan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Tadi bersama-sama dengan saya dalam proses, tetapi memang segalanya itu diatur oleh begitu banyak, saya bisa bilang banyak sekali yang berkepentingan untuk ada acara sore hari ini. Sebetulnya sudah dijadwalkan, tapi karena tergusur jadwal acara di KPU jadi mundur, konsekuensinya semua acara mundur. Jadi dengan permintaan maaf, maka yang tidak bisa didatangi justru saudara yang terdekat. Karena itu yang insya Allah lebih memaklumi ketika tidak bisaan untuk hadir. Kalau yang terdekat-dekat itu biasanya lebih bisa maklum. Dan Gadjah Mada adalah keluarga terdekatnya. Jadi mohon dimaafkan tidak bisa hadir pada sore hari ini. Yang kedua, saya bicara di sini juga mewakili Pak Jokowi dan tim menyampaikan terima kasih atas masukan tema yang sangat strategis ini. Bapak Ibu sekalian, banyak yang tidak memperhitungkan secara serius soal pangan. Padahal ini soal kedaulatan pangan, ini adalah soal kedaulatan kita sebagai bangsa. Dan bila tidak dipersiapkan secara serius, maka dalam jangka panjang yang disebut sebagai kedaulatan itu betul-betul in danger. Jadi Gadjah Mada selalu hadir dengan tema-tema penting. Hari ini hadir lagi dengan tema penting dan terima kasih atas masukannya. Insya Allah nanti dijadikan bahan. Meskipun sebenarnya, Mas Ari juga ada di sini, meskipun sebenarnya dalam proses kemarin yang banyak membantu juga adalah sealma mater dari Gadjah Mada juga. Jadi the brain behind ini semua adalah teman-teman dari Gadjah Mada. Lalu juga dari bapak-bapak
paguyuban Asosiasi Tani. Pak, dukungannya nanti kami sampaikan. Terima kasih. Dan meskipun ini bukan forum kampanye, jadi saya tidak bisa kampanye, tapi laporan kan boleh ya. Laporan saja, laporan. Tadi sudah mengambil nomor dan alhamdulillah dapat yang diharapkan, yaitu nomor 2. Kenapa katanya diharapkan nomor 2? Supaya seimbang. Tangan kanan kiri, mata kanan kiri, suami dan istri. Jadi berpasang-pasangan dan menjadi seimbang. Jadi capres dan cawapres. Jadi pesannya adalah sebetulnya nomor itu dipakai tidak lebih dari sekedar pembeda. Tetapi di dalam berkampanye insya Allah nomor ini memudahkan untuk menjelaskan gagasannya agar bisa membangun sebuah Indonesia yang seimbang, yang adil, yang makmur seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini. Bapak Ibu sekalian, momen ini agak bersejarah. 2014 ini agak bersejarah bagi Universitas Gadjah Mada dan bagi keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Karena untuk pertama kalinya orang yang pernah diwisuda di Bulak Sumur akan maju menjadi calon presiden Republik Indonesia. Dan untuk pertama kalinya anak bukan siapa-siapa hari ini berada di panggung salah satu paling terhormat Indonesia. Dan saudara sekalian, siapa yang mengangkat itu? Yang mengangkat adalah pendidikannya, dan Universitas Gadjah Mada punya peran amat besar dalam menjadi eskalator itu. Saya merasakan, kita semua yang di sini merasakan manfaat kuliah yang membuka kita pada perspektif, peluang, dan peran yang lebih besar. Pak Joko Widodo, barangkali ketika masa kuliah dulu, di antara kita belum tentu berinteraksi banyak. Tetapi apa yang didapat selama kuliah dan perjalanan karirnya sekarang menjadi catatan bagi begitu banyak orang. Nak, belajar yang rajin. Nak, kuliah yang rajin. Biar nanti bisa seperti orang yang namanya Joko Widodo itu. Ini kalian nampaknya sederhana, tapi saya sering sampaikan. Bukan apa-apa, karena hari ini kita ingin memberikan harapan bagi Indonesia. Kita sudah terlalu sering mendengar cerita negatif, cerita keluh kesah, mudah-mudahan ini menjadi harapan. Tapi itu juga artinya 1 bulan ke depan mudah-mudahan kita semua mau turun tangan bekerja untuk membantu. Mau bekerja. Dengan segala macam kesempatan, peluang yang Bapak Ibu miliki, bantu. Orang baik akan kalah jika orang-orang baik lainnya memilih diam dan mendiamkan. Karena itu bantu. Nah, dibantu dengan, kalau sudah membantu, jangan tanya apa yang harus dikerjakan. Seringnya tuh tanya, Mas apa yang bisa saya kerjakan? Pak apa yang bisa saya kerjakan? Nyoblosnya bong siji mas. Butuhnya 100 mas. Saya gini, kalau hanya nyoblos 1 orang, Anda menggerakkan orang untuk membantu memilih. Bukan hanya memilih, menggerakkan untuk membantu memilih. Karena itu, repot-repotlah. Jangan mau gampang. Yang paling gampang itu SMS. Nis, tolong tugas saya apa? Ciptakan tugas untuk Anda sendiri. Datangi lingkungan, datangi tempat kerja. Jadi dalam kesempatan ini kesempatan untuk kita menunjukkan menjadi self-starter. Jangan menunggu. Karena jelas pilihannya cuma 2. Pilihannya cuma 2. Iya 2 ini. Cuma 2. Sebenarnya 2. Dan pilih yang nomor 2 gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan dalam 1 bulan. Bila ini semua berjalan lancar, insya Allah pada tanggal 9 besok, hari Rabu, 9 Juli, kita akan menyaksikan salah satu putra Gadjah Mada resmi menjadi presiden. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf, insya Allah ikhtiar ini mendapatkan ridho
dari Yang Maha Kuasa, dan insya Allah ikhtiar ini lebih dari sekedar menempatkan orang baik jadi pemimpin. Ikhtiar ini mudah-mudahan membawa Indonesia mencapai yang dicita-citakan, masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.